Halo, selamat berjumpa kembali pada saya Miss Eva Martina Sibuan. Kita kembali lagi dalam pelajaran kita geografi yang akan Miss sampaikan. Oke, nanti kalian tetap hadir pada kelasnya dan Miss harapkan kalian itu dalam keadaan sehat, tetap di rumah, dan kalian bisa menyaksikan video PowerPoint yang Miss sampaikan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Berikut adalah tampilan PowerPoint. Jadi Miss harapkan kalian mencatatnya di dalam buku catatan. Oke, tetap berada di kelasnya. Semua hadir sampai awal hingga akhir ya, Nak, supaya kalian itu tetap fokus pada pembelajaran geografi kita saat ini. Oke, Nak. Silakan simak dan saksikan video pembelajaran serta PowerPoint kita, oke? Halo, selamat pagi semuanya. Kita kembali dalam pelajaran kita geografi pada slide PowerPoint. Nah, kalian perhatikan simak ya, Nak. Di dalam PowerPoint itu, di sini Miss akan membicarakan tentang pembelajaran kita mengenai yang namanya komponen biotik pada biosfer. Nah, hari itu, pelajaran kita biosfer itu kan tentang pembelajaran lapisan persebaran hewan dan tumbuhan, dan pengertian lapisan biosfer itu merupakan bagian keempat dari lapisan fenomena geosfer. Udah? Di sini kita berbicara tentang komponen biotik. Nah, biotik itulah adalah komponen makhluk hidup. Siapa saja yang dikategorikan sebagai makhluk hidup yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Tapi dalam biosfer ini komponen biotiknya hanya hewan dan tumbuhan. Sudah? Nah, di sini biotik kan memegang peranan penting dalam faktor biosfer. Faktor penting tersebut adalah karena biotik merupakan sumber rantai makanan dalam kehidupan. Benar. Kalau kita sebagai lingkungan ini kan, kalau kita lihatlah lingkungan kita sebagai manusia, pasti kita itu harus melihat sumber-sumber rantai makanan ya kan yang ada di kehidupan kita. Misalnya kayak rantai makanan padi ya kan, yang berada di sawah akan dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, kembali lagi ular dimangsa oleh elang, dan elang akan mati, itulah disebut dengan komposer ya kan. Nah, itu akan diuraikan kembali oleh tanah dan diserap kembali oleh padi. Itulah di dalam slide PowerPoint kita. Ya kan nantinya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apa sih pengertian pertama? Pengertian biotik. Biotik ini adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup. Ya kan? Siapa saja yang hidup tadi? Hewan dan tumbuhan. Nah, di sini apa bedanya biotik sama lingkungan biotik? Tadi kan biotik itu istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup, dan lingkungan biotik merupakan lingkungan di mana tempat segala makhluk hidup, mulai dari organisme yang kasat mata sampai hewan raksasa di permukaan bumi. Itulah lingkungan di mana dia bertempat tinggal, itulah dikategorikan sebagai lingkungan biotiknya. Udah ada situ contohnya lingkungan biotik hewan di sawah, di padang rumput, ya kan, itu semua lingkungan biotik. Udah, Nak? Nah, kita lihat slide PowerPoint yang kedua itu adalah peranan biotik. Biotik memegang peranan penting. Tadi saya bilang iya, biotik itu peranan terpenting dalam faktor biosfer. Dan di sini faktor penting tersebut adalah karena biotik merupakan sumber rantai makanan. Kita lihat pada gambar, ya kan? Di sini ada gambar siklus rantai makanan. Nah, yang dikatakan produsen itu adalah padi. Produsen ini penghasil makanan. Udah, konsumen pertama itu tikus, ya kan? Tikus memakan padi atau padi dimakan oleh tikus. Itu konsumen satu. Konsumen kedua itulah dia ular, ya kan? Tikus dimakan oleh ular atau ular memakan tikus. Itulah konsumen kedua. Dan
Kalau konsumen ketiga inilah paling tingkat tinggi, yaitu elang. Elang memakan ular atau ular dimakan sama elang. Itu konsumen ketiga. Sudah, habis itu tadi kan elang ini akan mati dan diuraikan, ya kan? Nah, pengurai inilah yang disebut dengan dekomposer. Nah, nanti kalau udah mati bangkai elang ini akan kembali ke tanah, dan tanah itu ya kan akan diserap kembali, ya kan, oleh padi. Itulah yang dinamakan sebagai siklus rantai makanan, saling makan memakan. Udah bisa kalian lihat. Nah, di sini siklus rantai makanan ini bisa menjadikan biotik, memegang peranan penting dalam faktor biosfer. Iya, di sini tidak hanya biotik saja, jadi kita harus memperhatikan di dalam peranan-peranan penting dalam biosfer itu ada 9. Maka kita bisa lihat penjelasannya, bisa kita simak contoh dari 9 peranan biotik ini dalam biosfer. Kita lihat di slide PowerPoint. Yang pertama itu adalah protoplasma. Apa sih protoplasma itu? Protoplasma itu adalah membran. Membran yang mengelilingi suatu sel seperti molekul-molekul kecil kayak ion, asam amino, monosakarida, dan lain-lain. Nah, fungsi dari protoplasma ini adalah melindungi sel sehingga menjadi tempat bernaungnya sel. Di sini komponen protoplasma ini pada hewan dan tumbuhan, di sini ada 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipida, 1% karbohidrat, dan 1% zat anorganik lainnya. Ini semualah komponen-komponen protoplasma pada sel hewan dan tumbuhan. Sudah, gambarnya bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Bisa kalian lihat dan simak. Nah, di sini ada pengertian fusi protoplasma. Di sini fusi itu adalah sebuah fenomena fisik di mana pada saat proses fusi terjadi kontak di antara 2 atau lebih protoplasma sehingga menyatu baik secara spontan maupun akibat adanya senyawa penginduksi fusi. Itulah pengertiannya. Jadi, kalau di sini kan katanya fenomena fisik, berarti itu ada di dalam diri kita, di dalam diri hewan maupun tumbuhan. Makanya itu dapat terjadi secara spontan. Berarti dia itu tidak dibuat-buat. Udah, nah apa sih manfaat fusi protoplasma? Kita lihat pada tumbuhan dan hewan. Di situ bisa kalian lihat di slide PowerPoint ada 4 macam. Tumbuhan itu dapat menggabungkan 2 spesies, ya kan? Kalau hewan mempelajari kontrol pembelahan sel dan ekspresi gen. Bisa kalian lihat juga situ semua. Udah. Nah, di sini selanjutnya yang kedua kita bahas tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah kumpulan materi sederhana sehingga penyusun makhluk hidup. Keseluruhan makhluk hidup merupakan organisme multiseluler yang terkumpul menjadi satu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada slide PowerPoint ada situ gambar sel hewan dan tumbuhan. Di mana di sini kalau sel hewan dia berbentuk bulat, kalau dia tumbuhan dia berbentuk kotak. Di situ sel hewan ada retikulum endoplasma, membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleus juga badan Golgi. Nah, kalau untuk sel tumbuhan, dinding sel, badan Golgi, vakuola, mitokondria, nukleus, dan sebagainya. Itu semua gambar-gambarnya bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Udah, kalian perhatikan, nak. Nah, di sini ada struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Sel itu adalah semua makhluk hidup. Sel itu adalah kesatuan terkecil dari fungsi makhluk hidup. Sel itu ada di dalam semua bagian makhluk hidup, ya kan? Makanya sel itu bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu, ya kan? Nah, siapa sih tokoh yang mempelopori ataupun menemukan sejarah sel? Yaitu ini, Anthony van Leeuwenhoek, tahun 1665, ya kan? Beliau menyebutkan bahwa sel itu merupakan satuan kehidupan yang dimana dia menggunakan mikroskop untuk melihat sel. Mikroskop itulah alat untuk mendeteksi benda-benda kecil, bisa kita lihat melalui itu, makanya bisa
benda yang kita lihat itu jadi nampak jelas. Dialah itu orang pertama yang melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan mani, feses, dan email gigi. Beliaulah. Ini adalah ahli biologi. Di sini kita lihat apa sih fungsi sel? Fungsi sel itu dalam kehidupan adalah untuk membentuk suatu kehidupan manusia, baik hewan dan tumbuhan, langka maupun tidak. Nah, kita lihat di sini ada sel-sel hewan beserta fungsinya, sel-sel tumbuhan beserta fungsinya. Kita ambil satu. Mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan energi dengan proses respirasi. Itulah fungsi dari sel hewan. Iya, itu tempat menghasilkan energi. Jadi kalau misalnya hewan itu bersemangat untuk mencari makanan, itulah diakibatkan oleh adanya mitokondria. Makanya dia semangat untuk berlari, untuk untuk memangsa makanan lainnya. Kalau di sini kita ambil contohnya sel tumbuhan itu nukleus. Fungsinya itu sebagai tempat administrasi yang paling utama dan juga mengkoordinasi proses metabolisme. Dan nukleus itulah dia tempat utama mengkoordinasi. Berarti dia itu metabolisme, ya kan? Dia itu sebagai proses pembelahan sel juga, ya kan? Kita lihat di slide PowerPoint, karena saya sebutkan cuma satu contoh dulu fungsinya. Di sini kan kalau sel hewan dan fungsinya ada 5 untuk hewan, sel tumbuhan dan fungsinya sini ada 3, bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Nah, di sini yang selanjutnya, yang tadi ketiga, jaringan. Jaringan adalah sekelompok golongan sel yang memiliki tujuan sama, yaitu bekerja sebagai pembentuk fisiologi dalam organ. Di sini bisa kalian lihat ada gambar jaringan tumbuhan, jaringan hewan. Apa sih fungsi dari jaringan? Fungsinya adalah untuk membentuk tugas masing-masing demi kelangsungan hidup organisme yang ditopangnya. Iya, dia itu kan setiap fungsi-fungsi jaringan itu dia memiliki peranan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ambillah contoh, ya kan, jaringan epitel pipis lapis, ya kan, fungsinya itu pasti terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Jadi kan itu yang ada di jaringan hewan. Kalau di tumbuhan kita ambil sebagai meristem, ya kan. Jaringan meristem itu fungsinya sebagai tempat fotosintesis, tempat melakukan pemasakan dari tumbuhan melalui bantuan sinar matahari. Itulah kita ambil contohnya. Itulah dari jaringan hewan dan tumbuhan. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Oke, yang keempat ini organ. Organ secara garis besar adalah mesin-mesin makhluk hidup untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kinerja yang berlaku. Nah, di sini salah satu contoh organ di dalam tubuh kita itu adalah lambung. Selain manusia, hewan juga memiliki lambung. Jadi gini, lambung itu kan merupakan salah satu organ yang menyusun sistem pencernaan. Lambung tersusun dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epitelium, ikat, otot, saraf, yang berfungsi untuk mencerna makanan untuk masuk ke dalam. Jadi apapun yang kita makan bisa dicerna melalui lambung, sehingga kita bisa mendapatkan sumber makanan itu bisa menjadi protein dalam tubuh kita sudah terlarut, ya kan. Nah, di sini berdasarkan letaknya, organ dikelompokkan menjadi 2 macam, organ dalam dan organ luar. Organ dalam itu contohnya tadi lambung, hati, jantung, dan organ bagian luar, kulit, mata, telinga, dan hidung. Pasti kalian tahu apa sih fungsi-fungsinya itu, ya kan? Nah, di sini fungsi organ adalah untuk mengatur kehidupan manusia, baik hewan, untuk mengatur kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan dalam pertumbuhan sehari-hari. Nah, ini fungsi organ yang baik. Dia bisa mengatur segala kehidupan apa yang ada pada kita tadi, ya kan? Kayak hidung, apa fungsinya? Bernapas. Kalau kayak mata, fungsinya apa? Melihat. Hati, fungsinya apa? Pasti dia itu menyaring, ya kan? Itulah semua fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh
tubuh manusia, hewan, ya kan? Itu semua ada, kecuali tumbuhan tak ada hati dan lambung, itu enggak. Di sini kita lihat juga kalau di dalam slide PowerPoint ada tertera organ pada tumbuhan, daun, batang, bunga. Daun, batang, bunga, akar, buah, dan sebagainya. Nah, kalau serangga, kepala, dada, otak, ya kan? Anus, lambung, itu semua bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Nah, kalau di sini kan daun, batang, akar merupakan sistem pernapasan. Itulah yang dikategorikan sebagai respirasi. Fungsinya untuk menghirup oksigen. Kalau misalnya daun, batang, akar yang memiliki phloem xilem itu sistem pengangkutan. Fungsinya mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint ya, Nak. Jadi kalian perhatikan dan simak. Di sini ada sistem organ hewan. Ya kan? Mulut, lambung tadi kan. Mulut, lambung, hati, jantung, nadi, hidung, ginjal, testes, tengkorak, semua. Jadi itu memiliki semuanya fungsi. Fungsinya sudah sangat berguna bagi kehidupan kita. Apa-apa saja dia memiliki peranan penting, ya kan? Mana yang dikategorikan untuk mengunyah, yaitu mulut, ya kan? Itulah organ penyusunnya. Bisa kalian lihat lagi dalam slide PowerPoint. Nah, yang kelima, populasi. Populasi dalam bahasa penelitian adalah kumpulan sampel. Jadi populasi ini adalah kumpulan dari beberapa individu makhluk hidup, ya kan? Di sini kita ambil contohnya populasi. Kalau populasi manusia yaitu rukun tetangga RT, organisasi, ya kan? Itu kalau manusia. Kalau populasi pada hewan, kita ambil peternakan. Misalnya peternakan bebek, ya kan? Kalau dia 1 itu individu, kalau dia 3 atau 4 itulah populasi bebek, ya kan? Nah, kalau populasi pada tumbuhan kita ambil sawah dan kebun. Itu contohnya. Sudah? Nah, kita lihat dalam slide PowerPoint yang ke-6, komunitas. Nah, kita lihat sini komunitas itu berarti kumpulan beberapa populasi biosfer yang berkumpul menjadi satu, yang dapat disebut komunitas. Komunitas ini kumpulan jenis yang sama pada populasi tersebut. Kita ambil contohnya komunitas hewan, yaitu komunitas rusa. Dia itu di sini kumpulan-kumpulan jenis yang sama, hanya rusa, tidak ada lagi yang masuk ke situ. Misalnya babi nggak mungkin masuk lagi ke dalam populasi komunitas rusa, karena dia itu diasingkan. Dia harus populasi dengan jenis yang sama, rusa, babi. Udah. Nah, kalau untuk tumbuhan kita ambil komunitas hutan mangrove. Kan nggak mungkin lagi kalau di dalam hutan mangrove itu kita bikin komunitas pohon jati, kan nggak ada, pasti komunitas hutan mangrove. Udah. Nah, berikutnya kita lihat di sini adalah yang ke-7, ekosistem. Apa ekosistem? Ekosistem itu pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan komunitas. Perbedaannya adalah kalau di dalam ekosistem ini tidak terfokus pada kesamaan jenis, namun lebih ke jumlah biosfernya, ya kan? Tuh, kalau kita ambil contoh dari ekosistem biosfer adalah ini kumpulan fauna padang rumput, kumpulan fauna taiga. Contohnya ini kan, sini flora dan fauna taiga. Floranya ini ada jenis-jenis gambar dari flora taiga. Kalau fauna taiga ini ada jenis-jenisnya, serigala rubah beruang. Udah, itulah kita ambil contohnya. Yang ke-8 habitat. Tadi yang ke-7 itu, ya kan? Disitulah 7 itu ekosistem, yang ke-8 ini habitat. Apa habitat? Habitat adalah tempat hidup bagi populasi, komunitas, dan ekosistem biosfer. Udah, di sini contoh habitat pada biosfer itu banyak. Ada hutan hujan tropis, tundra, taiga, padang pasir, padang rumput, sabana, dan lain. Itu kalau contoh habitat pada biosfer. Nah, kalau kita lihat di sini, menurut si Clement serta Selford di tahun 1939, habitat merupakan lingkungan fisik yang terdapat di sekitar suatu spesies atau juga populasi spesies ataupun kelompok spesies. Di sini
mereka itu membuat habitat pengertiannya. Jadi mereka ambillah populasi-populasi berdasarkan spesies yang sama. Jadi dibentuklah habitatnya. Misalnya kalau kita ambil spesiesnya ini padang rumput, ya kan? Apa saja habitatnya, ya pasti padang rumput. Yang ada situ rumput dan hewan-hewan yang tersedia. Nah, di sini kita lihat slide PowerPoint. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3. Tumbuhan hidrofit, tumbuhan hidup di air seperti teratai. Tumbuhan higrofit, tumbuhan yang hidup di tanah lembab, contohnya lumut. Tumbuhan xeropit, contohnya kaktus. Kalau tumbuhan xeropit ini tumbuhan yang hidup di tanah kering. Itulah dia 3 kelompok habitat berdasarkan 3 kelompok tumbuhan berdasarkan habitatnya. Itulah 3: hidrofit, higrofit, xerofit. Udah bisa kalian lihat pada slide PowerPoint yang Miss sampaikan. Di sini jenis habitat itu ada 8 macam secara terperinci. Udah. Di sini ada habitat padang rumput, tundra, gurun, habitat hutan basah. Nah, habitat hutan basah ini sama dengan habitat hutan hujan tropis yang ada di wilayah Sumatera Utara, Jawa, dan Kalimantan. Udah. Di sini habitat hutan gugur, habitat hutan taiga, habitat air tawar, habitat air laut. Di situ semua jenis-jenis habitat yang sudah dikelompokkan secara terperinci. Udah, apa sih peranan habitat? Peranannya sebagai tempat tinggal untuk seluruh makhluk hidup di bumi. Iya, kalau misalnya makhluk hidup itu tidak memiliki tempat tinggal, pasti makhluk hidup itu tidak akan bisa berada di lingkungannya. Jadi itu harus ada peranan habitat. Udah. Yang kedua, tempat tumbuh serta berkembangnya makhluk hidup. Benar. Itulah ya kan, kalau misalnya makhluk hidupnya hewan, binatang kita ambil, kalau misalnya mereka kawin, nah hewan betina ini pasti akan melakukan perkembangbiakan. Jadi kan dia butuh tempat untuk mengurus anaknya, untuk merawat anaknya, ya kan. Jadi dibutuhkan tempat untuk tumbuh berkembang biaknya hewan. Jadi yang ketiga ini, peranan habitat ini seperti gini, kayak habitat pohon kaktus, ya kan. Tanaman kaktus yang hanya hidup di daerah habitat gurun itu banyak ditemukan pada daerah hutan hujan. Jadi yaitu habitat ini peranannya sebagai tempat tinggal yang cocok lah bagi makhluk hidup tertentu. Kayak tadi contohnya tanaman kaktus, itu peranannya. Fungsinya apa? Fungsi dari habitat itu pertama, tempat untuk hidup. Iya. Fungsi utama dari habitat ialah sebagai tempat makhluk hidup dengan habitat yang sesuai. Tentu suatu spesies makhluk hidup itu bisa dapat berkembang biak, mencari makan, bertahan hidup, ya kan. Disitulah fungsi utama tempat hidup mereka. Yang kedua, sebagai tempat perlindungan. Ya, kalau misalnya ada predator, ya kan, yang ingin memangsa hewan-hewan kecil, maka kan takut hewan kecil itu kan ada ancaman. Jadi mereka harus mencari habitat yang layak, habitat yang cocok untuk mereka berlindung. Jadi yang kedua itu fungsinya habitat ini adalah sebagai tempat perlindungan bagi hewan-hewan yang takut pada segala macam ancaman predator, ya kan? Nah, kita lihat slide PowerPoint, topografi. Topografi adalah tinggi rendahnya suatu tempat secara rinci, ya kan. Topografi ini merupakan penampakan bentuk permukaan bumi berupa daratan. Nah, kita lihat di sini. Topografi ini memiliki peranan penting dalam biosfer. Kenapa? Karena topografi ini unsur biotik yang berupa daratan yang dihuni oleh segala makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Udah, contoh dari topografi adalah pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, ketiganya ini memiliki fungsi sebagai penopang lapisan kehidupan. Benar. Kalau tidak ada ketiganya seperti pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, macam mana bisa berlangsungnya biosfer?
Karena gini, karena tidak ada yang bisa menopang lapisan kehidupan. Makanya ini sangat dibutuhkan topografi. Jadi setiap wilayah ya kan memiliki topografi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya wilayah Indonesia Barat topografinya apa, wilayah timur topografinya apa, apakah ada pantai, daratan tinggi, dataran rendah, yaitu semuanya pasti segala wilayah ada topografinya, tapi berdasarkan apa namanya, berdasarkan kemiringan-kemiringan lerengnya apa. Jadi dia itu harus ada topografi setiap wilayah. Makanya topografi ini sangat berperan penting pada biosfer. Udah. Nah, bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Jadi Miss harapkan kalian perhatikan, kalian simak, dan kalian baca ya nak slide-slide PowerPoint ini. Ini sepintas saja saya menjelaskan supaya kalian bisa memahaminya. Dan nanti kalian bisa tulis kembali ke dalam sebuah buku catatan kamu tulis dengan rapi. Dan bila perlu kalian tetap selalu standby. Udah standby di classroomnya. Oke nak, selamat pagi. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa tugasnya ya nak. Tugas kita itu mengumpulkan catatan yang kamu tulis ini. Terima kasih.